Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazarul Ilham SPDI, guru pendidikan agama Islam di SMA Swasta Dharma Karya Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022 pada LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada hari ini, Jumat 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada siswa Dharma Karya Beringin. Praktek pembelajaran materi pokok meneladani perjuangan dakwah Rasul di Madinah dengan substansi pembahasan substansi dakwah Rasul di Madinah. Berikut adalah video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Para bapak guru bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Doa dimulai. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi Rasulillah ajma'in amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita, diberikan kesehatan, kita dan kampus kita dapat ke sekolah guna menuntut ilmu dan mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti yang biasanya. Salam dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mengharapkan mendapatkan syafaat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai pelajaran, mohon absensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Indra. Kemana Indra? Sakit. Selebihnya hadir semua. Baik, baik kalau begitu kita doakan bersama semoga kita dapat sembuh kembali sehingga dapat melaksanakan aktivitas ke sekolah untuk belajar bersama kita kembali. Oke, baik, minggu lalu kita membahas tentang meneladani perjuangan dakwah Rasul di Madinah pada pembahasan awal mula hijrah Nabi di Madinah, ya. Jadi awal mula hijrah Nabi di Madinah. Nah, siapa yang masih ingat terhadap materi minggu lalu? Namun sebelumnya, sebelum Bapak bertanya pelajaran materi beberapa waktu lalu, Bapak mau tanya terlebih dahulu siapa yang tadi pagi sholat subuh? Sholat subuh semua, baik, alhamdulillah. Siapa yang tidak yang tadi berangkat ke sekolah menyalami kedua orang tuanya? Baik, semua menyalami kedua orang tuanya, ya. Baik, kiranya demikianlah yang dapat kita lakukan. Berarti kamu telah mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari beberapa waktu lalu. Oke, baik, terkait tentang materi beberapa waktu lalu, minggu lalu kita akan membahas tentang awal mula hijrah Nabi ke Madinah. Kira-kira siapa yang masih ingat apa sih yang kita bahas? Apa yang menyebabkan tanda-tanda awal mula Nabi hijrah ke Madinah? Saya Pak. Ya, Wanda, silakan. Bapaknya istri dan pamannya. Penduduk Madinah sejumlah Rasul karena bukan Rasul semakin besar. Adanya 13 orang Madinah menemui Rasul di bukit agama untuk memperolehkan agama Islam. Menurut itu 23 orang dari Madinah yang menemui Nabi di Mekah, Abu Aus dan Qasai. Adanya konvoi oleh kaum konvoi Oke. Baik, jadi benar ya, terima kasih Wanda. Jadi ada 5 poin yang menyebabkan kenapa awal mula sekali yang
tanda-tanda awal mula Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama, wafat salah satunya adalah wafat istri Nabi di pamannya. Ada yang 13 orang yang menyusul Nabi dari Mekah ke Madinah, ya, dari Madinah ke Mekah, sorry. Kemudian menyusul 73 orang, ya kan? Kemudian adanya pemboikotan yang dilakukan oleh Quraisy terhadap Nabi dan penduduk Nabi. Baik, terima kasih. Tadi kita dan kamu masih mendengar materi yang dibahas beberapa waktu lalu. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, ada pretest yang harus kalian kerjakan. Bapak kirimkan untuk PA saja ya, linknya ke grup. Ya, jadi kamu boleh mengerjakan. Silakan dikerjakan dari sekarang menggunakan handphonenya masing-masing. Nah baik, sebelum kita membahas materi kita hari ini tentang substansi dakwah Muslim di Madinah, Bapak akan menjelaskan tujuan pelajaran kita. Tujuan pelajaran kita itu hari ini adalah kamu dapat menganalisis substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah baik, jadi hari ini kita mau membahas tentang substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, berkaitan tentang materi substansi dakwah Rasul di Madinah, mari kamu kita semua menyimak tayangan video berikut ini. Hari ini mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Nabi di dalam kandungan. Ayah, silakan masuk. Ada apakah dengan ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang perlu aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh iya, apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengisir dari Mekah yang ada di sana. Hanya itu saja. Baiklah, akan aku lakukan. Sudah lama kau tidak datang. Turunlah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak?
kabar tentang Muhammad si pemuda itu. Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah siapa yang dia gunakan. Bisa-bisanya dia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa kau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku menemukan dia. Hah? Lalu siapa kau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal hari ini. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah kutemui di kampung ini. Bahkan mengabdi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Maukah aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Siapa dia? Dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Muhammad. Sebenarnya apa yang kau katakan? Tadi beberapa yang singkat mengenai pelajaran kita hari ini tentang substansi dakwah Rasulullah di Madinah, ya. Tadi beberapa substansi dakwah Rasul di Madinah. Ini nanti yang akan kita bahas adalah ya substansi apa sih yang terdapat ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah. Jadi yang pertama itu substansi dakwah Rasul di Madinah adalah yang pertama membina persaudaraan antara kaum Ansor. Substansi tentang membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, pertanyaan siapa itu kaum Ansor, siapa itu kaum Muhajirin? Jadi kaum Muhajirin itu adalah pengikut-pengikut Nabi, ya, untuk pengikut Rasul yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kaum Ansor itu adalah sebutan untuk orang-orang yang mendukung atau pengikut-pengikut Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu disebut kaum Muhajirin. Kemudian kaum Ansor itu siapa? Kaum Ansor itu adalah sebutan untuk penduduk asli orang Madinah, ya. Jadi kami dapat mengetahui apa perbedaan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, kemudian ketika Nabi di Madinah, ya, pada saat itu apa sih yang dilakukan oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin? Nah, jadi kita ketahui sebelumnya bahwa awal mulai hijrah Nabi itu kan adanya beberapa orang yang menemui Nabi, kan, dari Mekah, dari Madinah ke Mekah. Pada saat itu Rasul masih di Mekah. Jadi orang-orang Madinah itu beberapa yang menemui Nabi untuk mengajak Nabi ke Madinah. Untuk apa? Untuk mensiarkan ajaran agama Islam. Nah, lantas apa sih yang dilakukan oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor di Madinah pada saat itu? Pertama, jadi Nabi itu disambut dengan baik, ya. Jadi
Nabi itu disambut dengan baik dan hormat layaknya sebagai tamu, kemudian memperlakukan seperti saudara sendiri, kemudian mereka mengumandangkan syair, ya, dimana syair itu orang wujud dengan nama katanya. Jadi saniyatul wadani, ya, jadi intinya mereka itu bergembira. Jadi Nabi Muhammad dan pendukungnya itu disambut dengan baik oleh penduduk Madinah pada saat itu ketika Nabi tiba di Madinah. Kedua apa? Substansi yang kedua adalah membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Nah, apa yang dilakukan Nabi di sini? Jadi Nabi di sini memberikan kebebasan beragama, ya. Kemudian melakukan azan, sholat dan puasa, kemudian menerapkan prinsip-prinsip keislaman. Nah, tentang kebebasan beragama di sini maksudnya adalah bahwa Nabi Muhammad itu memberikan kebebasan beragama itu tidak ada paksaan. Jadi ketika mensiarkan agama Islam tidak serta-merta Nabi itu memaksakan orang kafir itu untuk ajaran Islam. Tidak demikian, ya. Begitupun yang lainnya yang melakukan azan, yang melaksanakan orang-orang melakukan perintah sholat dan berpuasa serta menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, tentang prinsip-prinsip kemanusiaan ini tentunya nanti mengajarkan yang telah kita ketahui bahwa akhlak nanti itulah yang dapat diterapkan ataupun yang diajarkan kepada penduduk Madinah tersebut. Substansi yang ketiga adalah mengajarkan pendidikan politik, ekonomi dan sosial. Nah, jadi selain Nabi itu mengajarkan, menganjurkan, mengajak, menyeru tentang keislaman, Nabi juga telah mempersiapkan mengajarkan berbagai ilmu politik, ilmu ekonomi dan ilmu sosial. Baik, nah, jadi sesuai dengan pemaparan materi singkat yang dapat sampaikan hari ini, kiranya kamu dapat memahami, ya, dan lebih dari itu sebetulnya minggu lalu kan kita dan kamu sudah kelompok 1 sudah presentasi, ya. Berarti sekarang tinggal kelompok selanjutnya kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya beberapa waktu minggu lalu. Baik, mari sama-sama kamu dan kita simak presentasi hasil diskusi dari kelompok 2 kepada kelompok 2. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan substansi dakwah Rasul di Madinah. Yang pertama, membina persaudaraan antara kaum Anas dan kaum Muslimin. Yang kedua, membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Dan yang ketiga, mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Demikian presentasi kami. Bagaimana ingin bertanya, silakan bertanya. Baik, dari presentasi kelompok 2 tentang substansi dakwah Rasul di Madinah, ada yang ingin bertanya, silakan. Saya Pak. Baik Pak, silakan Pak. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimanakah isi dari Piagam Madinah tersebut? Oke. Baik, nah, jadi si Eva, beliau menyimak tadi kelompok penyaji ada menyampaikan tentang substansi dakwah Rasul di Madinah, adanya tentang apa itu? Membina persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Dan tadi disinggung ada tentang Piagam Madinah. Nah, apakah isi Piagam Madinah? Begitu ya pertanyaannya. Ingin menjawab pertanyaan dari Deva Alfija tentang isi Piagam Madinah adalah Piagam Madinah
Oke, baik. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, nanti kamu akan silakan seperti biasa mengerjakan proses. Ketika Bapak akan kirimkan ke linknya, nanti kamu silakan mengerjakan proses terkait sudah sejauh mana kamu memahami materi hari ini ya. Dan nanti silakan dikerjakan saja. Nanti Bapak akan coba cek melalui link yang sudah Bapak berikan. Nabi di dalam kandungan, alangkah sedih pilunya ibunya. Konsentrasi, games dimulai. Bertemu dengan orang muslim. Tidak boleh bertemu dengan orang muslim. Ayo cepat. Mendukung musuh-musuh Nabi. Apa salah? Apa bilang? Melarang perdagangan dan bisnis. Oh iya, oke, lanjut. Mendukung musuh-musuh Nabi. Hah? Mendukung musuh-musuh Nabi. Oke. Qamarun sirna nabi Qamarun wajamil sirna nabi wajamil Qamarun sirna nabi Qamarun wajamil sirna nabi wajamil wa kaful mustafa kal wardi nadi wa itruha yabqa idha massat ayadi wa kaful mustafa kal wardi nadi wa itruha yabqa idha massat ayadi wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi habibullahi ya khairal bara ya Qamarun sidna nabi. Kiranya demikian untuk materi hari ini, yakni materi tentang pembahasan substansi dakwah Rasul di Madinah. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kamu pahami dan dapat kita terapkan. Dan nanti jangan lupa kamu boleh mengerjakan tugas-tugasnya serta dibaca-baca kembali bukunya. Dan kita akan bertemu di pembahasan yang akan datang untuk kelompok selanjutnya di minggu depan. Akhir kata, apabila ada kesilapan Bapak mohon dimaafkan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.